Hai teman-teman santuy, bagian kedua dari Lost in the Kunlun Mountains ini menampilkan Ting Yunqi yang seorang diri menerobos para pembawa tandu yang membawa Wushuang. Jajaran kepolisian telah bersiaga untuk meringkusnya, tetapi Yunqi terlalu cepat dengan jurus tendangan tornadonya yang merobohkan Luo Qiutian dan dia kabur bersama Wushuang menuju ke terowongan yang sebelumnya digali oleh murid Faciu dan diinformasikan oleh si kacamata. Di sana, Yunqi yang memiliki keahlian membuka kunci melepaskan rantai berduri yang membelenggu tangan Wushuang dan dia membalut sepasang pergelangan tangan yang terluka itu dengan sepotong kain. Di hadapan kakaknya, Luo Qiutian membesar-besarkan masalah, mengatakan dia barusan memuntahkan sepanci darah gara-gara ditendang oleh Ting Yunqi. Tapi beruntungnya Ting Yunqi tidak mendapatkan tulang naga yang masih ada padanya. Tulang naga itu lalu terlihat oleh Chu Fengling yang memaksa agar dia yang menyimpan barang pusaka tersebut. Wushuang sementara itu memberitahukan dia dan Yunqi yang telah bertunangan. Dia menjelaskan tulang naga yang diberikan Yunqi adalah sebuah simbol pernikahan sesuai dengan tradisi aliansi mereka. Seketika Yunqi pun menjadi panik sambil menjelaskan dia menolak untuk mengikuti tradisi kolot yang menurutnya tidak masuk akal itu. Dia hanya berpegangan pada sistem pernikahan modern di mana dia harus berpacaran dahulu sebelum melanjutkan pernikahan. Wushuang malah bertanya balik apa yang dimaksudnya dengan berpacaran dan apakah Yunqi pernah melakukannya. Di Bangtai, markas sekte Faciu, He Piao menarik pasukannya dari sana sesuai dengan janji yang diberikan oleh Lo Yinsong sebelumnya. Maka Cao Qiuhai bisa terus menjalankan usaha banknya seperti sedia kala. Sementara kedua murid Faciu yang ditahan, Cao Qiuhai harus menanyakan langsung masalah ini ke superiornya. Keluar dari terowongan itu, Wushuang yang melihat gurunya dengan panik membawa Yunqi menyingkir dari sana. Dia kembali mendesak soal pertunangan mereka dan ingin pergi dari sana untuk merebut kembali tulang naga dari Luo Qiutian. Cemas dan tak ingin Wushuang yang bergerak sendirian, Yunqi setuju untuk mengajaknya bersama-sama mengambil tulang itu kembali, asalkan Wushuang tidak lagi membahas soal tradisi pertunangan konyol tersebut. Wushuang dibawa Yunqi ke Menara Jam. Di sana dia meminta maaf kepada San Xian sambil tangannya dirawat oleh Yunqi. Dia menjelaskan kepada kakak ketiga bahwa dirinya yang waktu itu tidak punya pilihan lain selain mengikuti perintah sang guru untuk menyerang dan melukainya. Malam itu, Luo Qiutian yang tengah mabuk dan tanpa pengawalan diculik oleh sekelompok anak buah San Xian. Dia dibawa ke hadapan Yunqi dan lainnya yang meminta agar tulang naga dikembalikan. Namun Luo Qiutian mengatakan tulang itu dipegang oleh adiknya Fengling. Luo Qiutian malah curhat menyatakan Lo Yinsong dan Chu Fengling adalah dua saudara tirinya. Mereka berdua dulunya diterima untuk menjadi anak angkat ayahnya. Sambil melucuti amunisi dari pistolnya, Ting Yunqi memutuskan untuk melepaskan manusia yang agak capek untuk diladeni ini. Sementara itu di kediaman Luo, Chu Fengling yang merupakan sosok yang juga bekerja kepada pemerintahan mulai bertanya soal legenda harta karun yang terdapat di pegunungan Kunlun. Dia mengatakan atasannya menghimbau bahwa reruntuhan Kunlun adalah milik negara, di mana kakak pertamanya malah mencemaskannya yang ikut campur masalah ini. Luo Yinsong memintanya untuk kembali belajar ke luar negeri, namun Fengling memaksa untuk ikut campur dalam masalah ini. Terlebih lagi dia tetap menolak mengembalikan tulang naga yang disimpannya. Luo Qiutian yang dilepaskan dibuang di tengah jalan. Sementara itu Yunqi dan Wushuang malah menyelinap ke kediaman Luo untuk mencuri tulang naga. Dalam penyelinapan itu Yunqi merasa ada yang tidak beres karena terlalu longgarnya penjagaan di sana. Sayangnya terlalu telat bagi mereka untuk cabut dari sana karena seketika itu juga mereka langsung disergap oleh He Piao dan sejumlah petarung bertopeng. Yunqi menggunakan peluru yang dia ambil dari pistol Luo Qiutian sebagai senjata yang dia lempar ke lawan sambil meminta Wushuang untuk segera melarikan diri. Pada akhirnya Wushuang berhasil lolos dengan bantuan San Xian, sedangkan Ting Yunqi yang menahan di sana pun tertangkap. Setelah Yunqi tertangkap, He Piao mengumpulkan peluru yang digunakan oleh Yunqi sebelumnya. Wushuang yang kembali melaporkan hal ini dan memohon bantuan dari gurunya untuk membantu menyelamatkan Yunqi. Namun Cao Qiuhai meyakinkan bahwa mereka tidak boleh gegabah dalam bertindak.
di mana dia juga percaya kalau nyawa Yunqi tidak akan terancam karena yang diincar oleh Lo Yinsong adalah ayah dari Yunqi. Berhadapan dengan Yunqi, Lo Yinsong meminta He Piao untuk membawa adiknya pergi dari sana serta mengusir semua anak buahnya pergi. Dia memberitahukan Yunqi bahwa di antara keluarga mereka memiliki sebuah dendam yang terjadi di 20 tahun yang lalu. Ayah Yunqi dituduhnya sebagai orang yang telah membunuh ayah, ibu, dan seorang adiknya. Dalam scene kilas balik pun diperlihatkan sekelompok pembunuh bertopeng yang tengah melawan ibu Lo Yinsong yang tengah terluka parah. Lo Yinsong sendiri membawa kedua adik perempuannya kabur, namun seorang adiknya tewas dalam pelarian itu. Dia lalu memperlihatkan pisau terbang sebagai bukti kuat ayah Yunqi adalah dalang di balik pembunuhan keluarganya, karena pisau terbang itu adalah senjata khas dari keluarga Ting dan hanya para keluarga Ting yang bisa memainkan ilmu pisau terbang itu secara sempurna. Atas dasar itulah Lo Yinsong memandang ayah Yunqi sebagai pembunuh keluarganya, namun Yunqi menepis ayahnya bukanlah orang seperti itu. Bagaimanapun juga Lo Yinsong mengatakan dia akan menawan Yunqi untuk memancing ayah Yunqi keluar, supaya dia dapat memperhitungkan dendamnya secara tuntas. Luo Qiutian yang kembali ke rumahnya tentunya merasa senang melihat Yunqi yang tertangkap. Belum sempat dia membalas Yunqi, dia dihadang oleh He Piao yang mengembalikan semua pelurunya yang dilucuti oleh Yunqi sebelumnya. Luo Qiutian hanya bisa kesal kepada Yunqi dan merasa malu kepada He Piao. Chu Fengling yang tidak ingin sampai kakak pertamanya membunuh Ting Yunqi kemudian membuat sebuah skema penyelamatan. Dia membawa sebotol arak, memaksa He Piao yang sedang bertugas untuk minum bersamanya. Tak dapat mengabaikan Fengling yang terus-terusan mengetos cangkirnya dan menenggak arak itu sendirian, He Piao pun meminumnya. Sesaat kemudian keduanya menjadi cukup lemas dan saat He Piao menyadari arak itu telah diberikan obat tidur, semuanya sudah terlambat. Fengling yang lemas meminta pelayannya Bibi Heiku untuk melanjutkan rencana di mana semua petugas yang berjaga di sana juga diberikan minuman sampai semuanya terkapar. Yunqi yang kebingungan pun dibebaskan oleh Bibi Heiku yang memberikannya sepucuk kertas. Yunqi sempat menunjukkan sikap terima kasihnya kepada Fengling sebelum beranjak pergi dari sana. Tiba di Menara Jam, dia sempat mengerjai San Jin yang tengah panik dalam membuat rencana untuk menyelamatkannya. Yunqi pun memberitahukan bagaimana dia telah dibebaskan oleh Fengling yang memberikannya sepucuk pesan untuk mengajaknya bertemu di keesokan harinya. Dia menyadari situasi yang berbahaya bahwa Lo Yinsang yang menaruh dendam kepada keluarganya, sehingga Yunqi pun memberikan 2 batang emas kepada Sanchi, memaksa Sanchi untuk berhenti melayaninya dan pergi dari sisinya untuk menjalani hidup yang baru. Keesokannya Lo Yinsong pun marah besar kepada Fengling yang telah melepaskan tawanan. Dia meminta He Piao untuk segera mengantar adiknya ke kota Tianjin agar bisa diberangkatkan ke Perancis. Namun Bibi Heiku mencegah aksi itu, di mana Chu Fengling juga memohon sambil merayu mesra kepada kakak pertamanya. Sebagai tanda permintaan maafnya, Fengling mengembalikan tulang naga dan berjanji tidak akan lagi mencampuri urusan kakaknya. Sementara itu, Wu Shuang yang tidak tahu apa yang harus dia lakukan untuk menyelamatkan Yunqi, secara tidak sadar dia berjalan hingga tiba ke Menara Jam, dan dalam lamunannya itu dia malah melihat Yunqi yang keluar dari sana dan memutuskan untuk membuntutinya hingga tiba ke sebuah restoran barat. Dalam pertemuan itu, Chu Fengling hanya mengobrol basa-basi dengan Yunqi. Dia tidak membahas apapun soal dirinya yang menyelamatkan Yunqi semalam. Yunqi juga tidak enak hati untuk menanyakannya. Nyatanya Chu Fengling mengutarakan niatnya yang katanya hanya ingin berteman dengannya. Tetapi Yunqi menolaknya tanpa bisa memberikan alasan. Fengling tampak tidak terganggu dengan penolakan atas ajakan pertemanannya itu, dan dia malah memberikan nomor telepon rumahnya sambil mengundang Yunqi untuk makan malam di rumahnya di hari lusa nanti. Saat keluar dari sana, Yunqi menemukan Wu Shuang yang menyambutnya dengan senyuman dan gorengan. Dia memberitahukan wanita yang keluar bersamanya adalah Fengling yang melepaskannya semalam. Wu Shuang yang belum mengenal perubahan zaman menanyakan nomor yang dipegang oleh Yunqi. Dia tidak tahu apa itu nomor telepon, dan Yunqi pun menjadi cukup kesulitan untuk menjelaskannya. Scene setelahnya memperlihatkan perbedaan mencolok antara Wu Shuang yang udik yang hanya tahu dengan kehidupan dunia persilatan, sementara Yunqi tahu segala sesuatunya tentang dunia modern.
Mereka lalu bertemu dengan si kacamata yang kepoin pertunangan Wu Shuang dengan Ting Yunqi. Wu Shuang segera mencegah rekannya untuk tidak membahas hal tersebut, tetapi Yunqi yang sudah mendengarnya tentunya merasa tidak senang. Saat itu juga dia pergi untuk menemui Cao Qiuhai. Sementara Wu Shuang dan si kacamata hanya mencuri dengar dari depan, Yunqi menjelaskan dia menolak pertunangannya dengan Wu Shuang karena dirinya tidak ingin menjadi penerus ketua aliansi Women. Oleh karena itu dia tidak bisa diikat dengan tradisi hanya gara-gara dia memberikan tulang naga lantas harus menikahi Wu Shuang. Menurutnya hal ini adalah hal yang konyol. Mendengarkan ucapan Yunqi, ketua sekte Faqiu marah besar karena Yunqi yang dinilainya tidak bertanggung jawab. Cao Qiuhai yang masih mencoba untuk membujuk mengatakan kalau posisi ketua aliansi tidak boleh kosong karena sudah menjadi tradisi yang diturun-temurunkan dari nenek moyang mereka. Tetapi Yunqi malah mengungkapkan niatnya untuk membubarkan persekutuan aliansi Women. Dengan menahan geram, pada akhirnya Cao Qiuhai menerima keputusan Yunqi untuk tidak menjadi penerus ketua aliansi dan juga tidak bertunangan dengan Wu Shuang. Maka itu dia meminta Yunqi untuk mengembalikan tulang naga dan tongkat Li Huolong kepadanya. Tetapi Yunqi malah kembali menolak, membuat Cao Qiuhai sangat naik pitam. Yunqi dinilai sebagai orang yang tidak beralasan karena jika Yunqi tidak ingin menjadi penerus aliansi ini, kenapa Yunqi malah tidak ingin mengembalikan barang pusaka milik aliansi? Yunqi beralasan bahwa pusaka itu dijaga oleh ayahnya, maka itu dia tidak akan mengembalikannya sebelum menemukan ayahnya. Melihat pertengkaran hebat itu, Wu Shuang segera cabut dari sana karena dia tidak ingin gurunya yang melarang dia bertemu dengan Yunqi nanti. Cao Qiuhai yang emosi mengancam akan membuat Yunqi yang sombong ini bertekuk lutut dengan formasi angin tenggaranya. Namun ketika diajak taruhan, jika Yunqi mampu membongkar formasi itu, maka Cao Qiuhai harus membubarkan aliansi Women. Sayangnya ketua sekte Faqiu itu tidak berani bertaruh dan Yunqi pun pergi dari sana. Sepulangnya ke Menara Jam, Yunqi diajak makan oleh Wu Shuang yang mengaku baru pertama kalinya dia memasak. Cukup mengejutkan, Yunqi merasa makanan itu sangatlah enak bagi orang yang baru pertama kali memasak. Sementara itu, Su Fengling menyerahkan sebuah surat penugasan dari superior mereka kepada kakak pertamanya. Surat itu menunjuk Fengling untuk menjadi komisaris yang bertanggung jawab dalam menyelidiki harta karun di Pegunungan Kunlun. Fengling diberikan kebebasan untuk menggerakkan jajaran kepolisian. Itu artinya Fengling kini memiliki kekuasaan yang lebih tinggi daripada Luo Yinsong. Tampak Luo Yinsong yang marah dengan hal itu, namun dia bukan marah karena adiknya yang memiliki jabatan lebih tinggi darinya, tetapi karena kecemasannya kepada si adik. Malam itu Yunqi mengalami sakit perut dan harus beristirahat setelah meminum obat. Saat itu pula Sanjin kembali ke sana dan mempelajari keadaan tuannya. Wu Shuang memberitahukan Yunqi menjadi sakit setelah menyantap makanannya. Rupanya Yunqi memiliki alergi makanan jamur sehingga mengalami sakit seperti ini. Wu Shuang pun ditegur habis-habisan dan diperingatkan oleh Sanjin untuk tidak masuk ke dalam area dapur lagi. Luo Qiutian sementara itu tengah mengendap-endap di ruangan kakak pertamanya untuk mencuri tulang naga. Dia segera menyadari ada yang datang ketika memasukkan tangannya ke dalam sebuah vas antik. Ternyata orang yang datang adalah Fengling yang juga ingin mencuri tulang naga dari kakak pertama. Luo Qiutian yang bersembunyi tertangkap basah oleh adiknya sendiri. Keduanya pun setuju untuk cukup sama-sama tahu telah mengincar tulang naga dari kakak pertama mereka. Namun Fengling mengancam dia akan melaporkan kelakuan kakak keduanya yang melakukan pekerjaan sampingan dengan mencuri di makam kerajaan dinasti Qing. Esoknya, He Piao melepaskan dua murid Faqiu yang kemarin-kemarin telah ditahan oleh kepolisian. Yunqi yang sembuh dari sakitnya mendapati pelayannya Sanjin telah kembali ke sisinya. Di kediaman Luo Qiutian berbisik ke tangan kanannya Sui Tingfeng kalau adiknya mengetahui aksi pencurian makam mereka. Dia mewanti-wanti sembari sedikit memaksa kalau nanti kakak pertamanya mengetahui soal ini, Sui Tingfeng haruslah melindungi dirinya dengan mengakui aksi pencurian makam itu adalah aksi Sui Tingfeng seorang. Di dalam rumah, saat tengah melayani nonanya, Heiku merasakan adanya seseorang yang bersembunyi di sana dan langsung menyerangnya. Wu Shuang mengakui kekalahannya dari bibi Heiku, sementara Fengling malah bertepuk tangan memuji kehebatannya. Dia bilang dia tahu Wu Shuang karena kakak keduanya sering membicarakannya. Wu Shuang pun cukup kaget dengan dirinya yang datang sebagai pencuri, malah diperlakukan dengan sangat ramah oleh Fengling. Tentunya hal ini membuat Wu Shuang merasa sangat malu dan langsung meminta maaf, di mana Fengling malah mengundangnya untuk meminum teh.
Di Menara Jam, mengetahui dari Sanjin kalau Wu Shuang tengah keluar, Yunqi mencurigai Wu Shuang yang menyelinap ke kediaman Luo. Di sana, Feng Ling yang begitu ramah malah bisa membuat Wu Shuang menceritakan bagaimana aksi penyelinapannya melewati penjaga dan tiba ke kamar Feng Ling yang wangi. Feng Ling memberitahukan wewangian yang dia cium itu adalah parfum yang dipakainya sama seperti kantong wewangian yang dipakai oleh wanita zaman dulu. Feng Ling malah meminta pelayannya untuk membawakan sekotak parfum untuk dihadiahkan kepada Wu Shuang seiringan dengan Yunqi yang tiba ke sana. Feng Ling mengingatkan Yunqi untuk tidak lupa dengan undangan makan malamnya besok. Keluar dari sana, Yunqi menegur Wu Shuang yang kelihatannya sangat senang mendapatkan hadiah parfum. Yunqi mengungkapkan kecurigaannya, menurutnya Feng Ling bukanlah orang sesederhana itu dan dia kesulitan untuk menerka motif wanita itu. Feng Ling kemudian memberitahukan kedua kakaknya soal dirinya yang mengundang Yunqi untuk makan malam di sini. Hal ini tentunya membuat kedua kakaknya marah, terutama kakak pertama, sementara kakak keduanya agak senang saat mendengarkan Wu Shuang yang bakalan ikutan kemari. Feng Ling membujuk kakak pertamanya dengan alasan bahwa Yunqi adalah orang yang sangat keras kepala dan tak ada gunanya membuat permusuhan dengannya. Lebih baik mereka mengajak Yunqi untuk bekerja sama dan mengakalinya. Walau tetap tidak senang dengan taktik adiknya, Lo In-song tidak bisa banyak menantang. Dia mengatakan bagaimanapun juga Feng Ling kini adalah atasannya dan dengan berat hati dia pun setuju untuk mengikuti rencana adiknya. Esoknya, He Piao mengkoordinir 8 mata-mata yang tengah berdandan untuk ditugaskan dalam sebuah misi pembuntutan. Ting Yunqi yang tiba ke sana seorang diri membuat Lo Qiutian kecewa karena rupanya Wu Shuang tidak ikut kemari. Mendengar Yunqi yang mengatakan dia datang untuk bertamu dan bukan datang untuk berantem, sedikit memancing emosi Lo Qiutian yang menarik pistolnya keluar, tetapi dengan cepat pistol itu dilucuti Yunqi yang kembali menyita pelurunya. Tiba di dalam, Feng Ling memperlihatkan surat penugasannya sebagai komisaris utama atas penyelidikan pegunungan Kunlun. Dia mengajak Yunqi untuk bekerja sama, namun Yunqi menuntut tulang naganya dipulangin terlebih dahulu. Tensi pun menjadi menegang di antara Lo In-song dengan Yunqi, sementara Wu Shuang dan Sanxian tengah bersiaga di luar sana untuk mengantisipasi apabila terjadinya keributan. Di sepanjang makan malam itu, Yunqi dengan dinginnya menolak tawaran kerjasama dari Feng Ling yang dengan alot dan gigi dalam membujuknya. Pada akhirnya tidak ada kesepakatan yang mau disetujui oleh Ting Yunqi sebelum dia mendapatkan kembali tulang naganya. Feng Ling berjanji dia pasti akan mengembalikan tulang naga kepadanya dan Yunqi pun keluar dari sana dengan sebuah koper miliknya yang dulunya disita oleh He Piao. Yunqi mengembalikan peluru yang dia ambil dari Lo Qiutian kepada He Piao, lalu dia berjalan pulang dengan semua rekan-rekannya. Dalam momen itu, mereka menyadari adanya orang-orang yang membuntuti. Semuanya setuju untuk berpencar agar tidak ada satupun dari para pembuntut yang berhasil melacak base mereka di Menara Jam. Walau mereka semua bisa meloloskan diri dari pembuntut, tetapi Sanjin tidak menyadari dia telah diikuti sampai ke Menara Jam. Saat membuka koper yang dulunya Yunqi bawa pulang dari Inggris, Wu Shuang malah mengira stetoskop adalah sebuah ketapel. Lo In-song pada akhirnya pun mengetahui markas Yunqi yang berada di Menara Jam, di mana dia mengatakan daerah itu adalah daerah konsensi Prancis. Yun-song memerintahkan adiknya Qiutian untuk melakukan pengawasan di Menara Jam agar bisa menakar semua kaki tangan Ting Yunqi dan juga semua pergerakan mereka. Lo In-song mewanti-wanti agar hal ini tidak diketahui oleh Zhou Fengling, lalu dia pun pergi ke dalam. Sementara Lo Qiutian terus membanggakan kehebatannya di depan He Piao, namun He Piao malah mengembalikan pelurunya. Keesokannya saat kebosanan mengintai di sekitaran Menara Jam, Lo Qiutian melihat Wu Shuang yang ada di sekitaran. Dia merayu wanita yang galak itu seperti biasanya. Pada akhirnya Lo Qiutian yang hidung belang itu berhasil meyakinkan Wu Shuang bahwa dia akan mengembalikan tulang naga yang disimpan di rumahnya. Wu Shuang yang polos pun setuju untuk ikut bertamu ke rumah Lo Qiutian yang menjamunya dengan beragam hidangan. Setelah mencicipinya, Wu Shuang pun kehilangan kesadarannya seketika itu juga. Lo Qiutian tampak kegirangan untuk segera menikmati gadis yang ada di hadapannya ini, di mana kita akan melanjutkan rekapnya pada video selanjutnya teman-teman santuy sekalian. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Like video ini kalau teman-teman suka dan bye-bye.